Bagaimana cara menentukan price list? Awal-awal ya, jelas pertama survei dulu ke teman-teman yang sepantaran, yang sama-sama pemula. Survei dulu, diskusi dulu, pantasnya berapa ya, atau makeup sudah di Jogja tuh rata-rata berapa sih normalnya. Dan aku berusaha di bawahnya dulu waktu itu, namanya juga buat promosi kan, aku nggak mau langsung sama. Jadi di bawahnya harga pasaran dulu sambil nyari-nyari konsumen. Terus untuk modal juga kita hitung, modalnya. Kalau misalkan ada klien nih Mbak, dia bilang, aduh pengen di Mbak Nisa misalkan seperti itu, Mbak tapi aku pengen makeupnya kayak gini, kira-kira bisa nggak? Sedangkan itu kan nggak sesuai banget sama Mbak Nisa misalkan seperti itu kira-kira gimana nih Mbak? Alirannya ini ya jomplang banget ya. Misalkan biasanya kan klien ini ya memperlihatkan contoh fotonya. Ya aku info aja ke klien, oke Mbak bisa, tapi semampu saya ya, karena aliran saya begini, jadi harus diedukasi gitu loh. Misalnya makeup saya kan cenderung ke medium bold ya, dia mintanya yang flawless tipis-tipis gitu kan, aku juga kurang serak kan dalam hati, mesti ya udah jelasin aja. Kurang nampol kalau di kamera tuh kayak ada yang kurang, aduh apa sih gitu. Mungkin karena dia emang senangnya ke aku, tapi senangnya makeupnya gini-gini, ya udah kita jelasin aja, bisa Mbak, tapi sesuai kemampuan saya ya gitu, dijelasin baik-baik. Berpengaruh nggak nih Mbak sama hasil fitnya Mbak Nisa? Pasti kan berbeda ya. Misalnya dia inginnya yang tipis-tipis flawless gitu, jelas sih berpengaruh di fitnya nanti, karena emang jadi beda kan, biasanya gini-gini jadi gini gitu. Biasanya saya cantumkan caption juga sih, kayak makeup by request gitu, biar klien juga paham kalau makeupnya karena keinginan klien itu sendiri. Bukan karena berubah-ubah. Takutnya dikirain labil atau gimana. Kok beda ya sama yang nanti kemarin dilihatin kayak gini, kok sekarang kayak gini gitu. Nanti kan akhirnya nggak puas kan klien juga gitu. Takutnya ini salah paham. Ada beberapa hal yang memang harus ditekankan menjadi MUA tuh seperti apa Mbak? Untuk jadi MUA ya, pertama tadi niat tuh penting banget juga, niat, terus servis yang bagus ke klien, terus tingkatkan skill dan kualitas. Pokoknya insya Allah kalau kita servisnya bagus, makeupnya juga ada progres, mesti klien itu bakal mencari kita atau merekomendasikan ke teman-teman. Itu yang kita tekankan. Kembali lagi ke tadi pertanyaan yang karakteristik MUA ya. Ketika Mbak Nisa mendapatkan klien yang dia meminta permintaan make up itu berbeda dengan karakteristiknya Mbak Nisa sendiri, itu kan nanti akan berpengaruh di feed Instagram. Nah, dari Mbak Nisanya sendiri ketika misalkan itu kira-kira beda sama hasil yang memang Mbak Nisa pengen, tapi si klien itu nggak bisa, atau bukan nggak bisa, tapi lebih pengen seperti ini, nggak bisa diarahkan untuk sesuai karakter Mbak Nisa, itu bakal diberikan ke feed Instagram nggak? Atau misalkan nggak deh gitu, karena itu mempengaruhi jualanku gitu. Kan tetap promosi gitu untuk kan. Post ke Instagram. Ya. Jujur untuk post tuh nggak semuanya aku upload, karena nyamannya kita kan jualan lewat Instagram ya. Yang dilihat mesti pertama gambar dulu. Betul. Ya mestilah ya. Kita pilih-pilih yang terbaik lah. Terbaik dalam berarti makeupnya juga rapi, bagus, pencahayaannya juga pas waktu di foto gitu. Jadi emang nggak semua sih, nanti kalau diupload semua banyak banget fotonya. Ya mungkin story itu wajib banget. Jadi ketika selesai makeup atau hasil fotonya yang lain tadi di post di story dulu. Dan atau mungkin ada misalkan gini, kalau yang memang sekiranya pencahayaannya pas atau apa kayak gitu, itu bisa dimasukin feed Instagram. Tapi kalau misalkan ada yang kurang pas atau misalkan apa, bisa di highlight gitu. Betul. Bisa kayak gitu juga ya. Lebih lengkap di highlight. Rata-rata klien malah capture-nya dari highlight itu. Karena cepet dia bisa tek lihatnya kan, nggak perlu scroll ke bawah gitu ya Mbak ya. Jadi foto tuh tetap dipilih-pilih yang bukan berarti milih-milih klien ya, enggak. Saya ngerjainnya insya Allah tetap sepenuh hati semua. Semua tak samain sepenuh hati, nggak ada yang dibeda-bedain. Cuma untuk masuk feed itu emang butuh filter, pemilihan yang terbaik, karena nggak munafik juga jualnya lewat Instagram kan. Jadi harus dibeli yang terbaik
gitu. Jadi pokoknya kalau jasa dan pokoknya kita memperlakukan klien itu pasti sama semua ya Mbak, semuanya, karena kan nggak ada mereka perbedaan. juga bayar kita, terus mereka ya ibaratnya pembeli adalah raja dan ratu gitu. Bukan kan. berarti aduh nggak cantik ya, aku biasa aja cepet-cepet aja, enggak kayak gitu. Justru kadang yang nggak cantik itu mah manglingin, Ya, malah beda. malah kita tuh punya PR gimana caranya aku harus membuat dia lebih cantik lagi ya buat kan. dia lebih pede. Jadi malah kadang tuh wah kok jadi beda ya, mah jadi cantik ya. Kadang kan gitu, ada kejutan-kejutan yang nggak terduga. Betul. Cara kita melihat pasaran. Jadi kan MUA itu banyak ya yang dibilang tadi karakteristiknya banyak dan berbeda itu. Kita melihat pasaran itu gimana sih Mbak gitu. Misalnya kayak Mbak Nisa sendiri di medium bold gitu kan. Tapi yang sebelah sana ada yang flawless gitu kan. Kadang wah dia rame banget yang medium bold seperti ini gitu. Apakah gimana sih cara kita melihat pasaran tuh gimana? Ataukah misalkan biar kita rame terus kita pindah deh gitu ke yang soft flawless gitu atau gimana gitu? Kalau saya melihat pasaran malah sebagai motivasi kan. Misalnya makeup sebelah flawless, kok makeupnya lebih ramai ya, banyak like-nya ya, banyak dia sering ngejob ya. Ya udah memotivasi kita. Aku harus gimana sih biar seperti mereka? Apakah aku harus memperbaiki teknikku yang kurang atau dari segi foto, malah gitu menjadi acuan buat aku buat lebih maju. Emang sih rumput tetangga kan lebih hijau ya Mbak Putih ya, pastilah. Kadang bikin kita insecure itu wajar banget lah, namanya manusia kan nggak mudah puas kan, karena mereka ingin menampilkan yang terbaik. Jadi buat motivasi aja. Misalnya insecure ya sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak, jangan larut-larut, nanti mah nggak baik, nanti mah kita bikin mager, nggak kerja. Jadi harus pede. Kita ketika kita udah punya style makeup, kita pede aja. PD, perbaiki promosinya, perbaiki makeupnya kita, insya Allah bakal jalan terus sih. Berarti tidak pindah haluan ya Mbak. Enggak. Jadi diambil lah misalkan marketing dia yang bagus, dia caranya seperti apa, misalkan dia ambil positifnya tapi sesuai dengan karakter kita gitu. Jangan terus kecil hati, minder, jangan. Harus maju terus pokoknya. Maju terus, Soalnya kan pantang mundur. namanya orang kan punya selera masing-masing ya. Namanya makeup tuh kan nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Kan kembali ke selera. Ya kita yakin aja makeupku bakal ini kok disukain banyak orang kok gitu. Harus yakin aja. Siapa tahu mereka juga batin kita kan, makeupnya bagus kan, kita nggak tahu. Betul karena kita kan ngelihat make up sendiri kan karena udah biasa, gitu kan. Kalau lihat make up orang kan beda karena oh iya bagus, lihat sini lagi lebih bagus lagi, lihat sini lagi gitu. Tapi itu buat acuan aja biar kita menjadi lebih baik lagi. Kalau dari Mbak Nisa sendiri nih, ini kan udah lama terjun di dalam dunia make up. Udah 5 tahun ya Mbak ya, gitu. Otomatis Mbak Nisa udah sangat memahami yang namanya manajemen dari make up, ya. Mbak Nisa boleh dong berikan pengalaman manajemen make up seperti apa yang sudah Mbak Nisa lakukan gitu. Dari pemilihan produknya seperti apa, terus kemudian cara menentukan price list. Orang-orang kan yang baru pasti bingung nih, aku dengan misalkan lokal brand, kalau aku ngasih harga 50 misalkan kayak gitu, zaman sekarang 50 tuh maksudnya bukan dikit banget, tapi paling enggak kan kalau 50 harus bisa agak balik modal juga gitu kan. Itu gimana cara menentukan dan lain-lain, karena butuh bulu mata yang seperti apa dan lain-lain. Itu gimana cara ngitungnya, itu mungkin teman-teman juga butuh informasi tersebut gitu. Berarti info manajemen untuk pemula ya, untuk memulai makeup itu ya. Penentuan price itu kan juga sangat penting banget kan, karena bakal kita kan jual jasa kan. Mesti ada harganya lah, nggak mungkin nggak sukarela terus kan, nggak mungkin nanti kita nggak balik modal. Itu dulu aku pertama kali survei dulu ke teman-teman MUA, tapi teman-teman MUA yang sepantaran, yang sama-sama pemula, survei, diskusi cocoknya berapa ya gitu. Jangan sampai kita baru terjun kok udah nentuin yang harganya sama kayak guru kita, itu kan nggak mungkin kan. Terus dalam hati kecil kita juga, aduh belum pantas sudah segini gitu kan. Jadi kita pertama tuh survei harga dulu, diskusi sama teman tuh penting banget penentuan harga. Jadi ketika nanti kita butuh bantuan teman, kita nge-share-nya enak karena harga kita setara gitu kan. Terus pemilihan produk tadi juga kita beli produk yang drugstore dulu, yang lokal dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, seiring ramainya jasa kita bakal upgrade sendirinya kok gitu. Yakin aja, pokoknya sesuatu yang dulu bagi kita aduh mahal banget,
aku sanggup nggak ya membeli, tapi kita udah yakin kita pasti kebeli, percaya itu. Iya, jadi kayak aku dulu ya Mbak, aku pernah ketika di Bandung dulu, itu ada namanya PVJ itu mall yang paling gede di situ, ada Sephora. Dulu aku make upin orang itu kan kayak maaf ya ini disebut saja krayolan, karena aku dulu penari kan. Jadi make up krayolan itu kan dipakai berapa kali tuh nggak habis-habis gitu. Aku dulu mampunya beli itu. Jadi ketika aku masuk PVJ, orang-orang pada beli apa tuh make up di Sephora. Ya Allah, wow banget gitu kan, kayak aku ngerasa ini kapan aku beli gitu. Dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit dari hasil nabung aku dulu make upin orang borongan itu bisa dipakai buat make upin buat beli make up itu gitu. The power keyakinan sama doa tuh pokoknya ajaib banget lah pokoknya. Oke, untuk Mbak Nisa sendiri, untuk masalah price list nih Mbak, bagaimana cara menentukan price list? Apakah memang harus dihitung dulu ketika kita beli make up? Apa aja nih kita beli make up, habis itu dihitung berapa jumlahnya, terus habis itu dibagi gitu. Tapi kan kita bingung juga ya cara baginya untuk berapa orang, karena kan klien juga banyak, terus udah kayak gitu make up juga dipakainya juga lumayan berkali-kali gitu. Kalau pengalaman saya dulu, penentuan price list awal-awal ya, jelas pertama survei dulu ke teman-teman yang sepantaran, yang sama-sama pola, survei dulu, diskusi dulu, pantasnya berapa ya, atau make up sudah di Jogja tuh rata-rata berapa sih normalnya, dan aku berusaha di bawahnya dulu waktu itu, namanya juga buat promosi kan, aku nggak mau langsung sama, jadi di bawahnya harga pasaran dulu sambil nyari-nyari konsumen, terus untuk modal juga kita hitung modalnya berapa, tapi kita nggak mikir untung rugi di awal, karena kalau kita mikir untung rugi kita nggak maju-maju, karena yang dipikirkan cuma untung rugi terus. Jadi biarin ngalir aja, nanti lama-lama kan income-nya nambah gitu. Jadi nggak ada perhitungan khusus yang jumlahnya ini dibagi ini nggak ada. Okay. Jadi paling nggak kita juga konsultasi juga ya sama guru kita, Mbak, kira-kira aku pantasnya udah berapa? Bener. Karena kan make up-nya itu juga, harga itu juga ditentukan dari rapihnya ya. Maksudnya nggak cuma hanya dari segi produk, berapa banyak produk kita dibeli, berapa mahalnya, tapi juga rapinya. Percuma kalau misalkan high end yang mahal-mahal tapi kita nggak rapi gitu kan. Itu kan juga kurang menjual dan nggak pantas, bukan nggak pantas sih, tapi mungkin belum saatnya di harga misalkan segini gitu. Nanti seiring jam terbangnya berjalan makin ramai yang order makeup kita tuh ini kok bakal naik dikit-dikit, nanti kita bakal menikmati sisi kenaikan price itu sendiri. Beda kalau kita dari awal udah nentuin tinggi, kita nggak bisa ngerasain itu gimana rasanya cari uang. Betul. Jadi memang kita biar bertahan, ngerti gimana bertahap, cara berproses betul, dan berjuang. Nanti ketika kita mendapatkan yang lebih baik itu kan alhamdulillah ya. Misalkan kayak sekarang kita cuma bisa beli makeover, nanti bisa beli yang memang benar-benar misalkan Chanel atau misalkan Tom Ford atau apa gitu kan, alhamdulillah. Terus dan selain dari make up nih Mbak, menurut Mbak Nisa toolsnya make up itu apa aja selain make up? Apakah memang kayak brush make up tuh juga mempengaruhi hasil kan gitu? Menurut Mbak Nisa gimana? Kalau tools jujur dari awal beli aku nggak yang bermerek, justru yang biasa-biasa aja, karena waktu itu belinya di toko di Jogja kan, belum terlalu paham merek, soalnya kuas merek tuh juga mahal, satu bisa sampai 200.000 kan. Jadi aku nggak mau modalku kayak keluar banyak di tools-toolsnya itu. Aku beli yang unbrand dulu, soalnya produk menurutku tools yang terbaik itu tools yang sering kita gunakan, karena kalau kita sering gunakan lama-lama jadi enak gitu. Tapi emang nggak dipungkiri sih ada beberapa brand yang emang kalau diaplikasikan tuh bikin makeupnya lebih lembut, ininya enak, nguasnya gitu. Yang pasti bulu-bulunya itu ya yang mempengaruhi untuk jadi nggak harus yang satu brand mereknya ini semua, enggak. Jadi mix, ada yang lokal, ada yang brand gitu. Setelah kita membahas mengenai price list, menurut Mbak Nisa sendiri ini untuk toolsnya lagi, dari kan sekarang itu orang butuh dari portofolio, butuh yang namanya kamera gitu. Terus itu penting nggak ya namanya kamera untuk MUA? Terus kemudian yang kedua juga ada cover make up atau yang namanya beauty case. Itu penting nggak gitu? Karena kan nggak semua orang juga bisa beli beauty, maksudnya beauty case yang memang kaca seperti itu gitu ya. Itu penting nggak menurut Mbak Nisa, kayak ring light dan lain-lain gitu?
balik lagi ke proses tadi ya. Kalau bagi saya penting sih itu semuanya karena itu mendukung kinerja kita kan. Cuma namanya untuk pemula kan nggak mungkin langsung kebeli semua, kecuali emang maaf dananya cukup untuk membeli, monggo nggak apa-apa. Tapi namanya untuk merintis kayak saya dulu awal-awal Mbak Put, dari fotonya dari HP dulu, dari sewa dulu gitu, jadi saya mengalami nyewa kamera juga dulu Mbak, nyewa kamera, nyewa lensa, tapi lama-lama tak pikir daripada buat sewa kan mending buat ini ya, nabung beli ya itu. Dari beli untuk koper juga berproses, dari yang kopernya lipat yang kecil jadi ada kacanya, ada lampunya, penting sih soalnya untuk pencahayaan. Jadi kan makeup kan butuh cahaya sama kaca ya, penting banget ya. Di beauty case itu udah ada semuanya. Jadi klien nggak perlu mempersiapkan kaca dan lampu, kita yang sudah membawa produk itu. Karena kan kita makeup juga dari pencahayaan itu juga perlu ya Mbak. Jadi maksudnya kita bisa ngelihat dari kaca juga, itu intinya kayak kurang gimana kurang apa, misalkan kayak gitu shadingnya kanan dan kiri berbeda, itu juga dari buat kaca kontrol ya. makeup. Jadi emang beli itu bukan buat gaya-gaya doang aja, tapi memang penting karena memang emang itu dibutuhkan salah satu tools atau gearsnya MUA gitu betul. ya. Betul. Penting sih. Cuma kan MUA juga seleranya beda-beda ya, ada yang pakai beauty case, ada yang pakai kaca doang, kaca doang ada lampunya, gitu. Itu senyamannya sih, semuanya bagus, niatnya juga pada dasarnya sama, cuma kita lebih nyaman mana sih? Kalau saya sih lebih nyaman pakai koper karena keangkut semuanya, nggak mau. Dan saya kan belum ada admin, jadi belum ada asisten lah, jadi emang semuanya serba siapin sendiri, jadi aku pilih yang praktis aja. Oke, baik. Apalagi kalau misalkan sekarang kan udah ada yang beauty case itu yang udah ada standnya ya, jadi itu memudahkan, kita nggak perlu minta tolong, atau misalkan kalau pas lagi di kosan, kita make upin di kosan, belum tentu ada meja yang di atas, itu alhamdulillah bisa dipakai juga. Meskipun agak ribet sedikit, tapi kan memudahkan kita juga untuk bekerja. Betul itu. Oke. Dan keprofesionalannya MUA bisa dilihat dari situ nggak sih Mbak, atau misalkan enggak juga sih, atau misalnya seperti menurut apa? saya bisa juga karena kita punya nilai tersendiri kan. Kenapa MUA sama perias gitu kan beda, karena apa? Karena juga selain dari teknik, tools kita juga berbeda. Mungkin kalau perias bawanya lebih simpel gitu kan, yang penting makeup selesai. Kita kan lebih banyak detailnya, lebih rempong, lebih prepare gitu. Kita punya nilai jual, wah pantesannya agak mahal ya, karena yang produknya bagus-bagus kayak gini. Nah itu gimana nih biar klien tuh memahami bahwa ya pantas kalau price list kita segini karena gear kita tuh ini, tapi kan nggak mungkin juga ya ketika kita sok-sokan ngomong di media sosial misalkan kayak gitu, ya kan produk aku tuh ini loh, sampai ntar dikirain kita juga sombong gitu kan. Nah itu gimana tuh Mbak gitu biar orang tuh juga memahami ya memang harganya segitu gitu. Kalau aku cara membalasnya kayak gitu dengan menuangkan hasil kita aja, progres kita, hasil kita feed di Instagram. Karena mesti mereka bakal ngikutin kita kan, dari story, dari feed, meskipun dia nggak komen ya, tapi namanya netizen kan awalnya mesti melihat ya, mengamati. Aku tuang ini aja, aku terus meningkatkan skillku, upload fotonya lebih bagus lagi, lebih rapi lagi. Nanti mereka sadar sendiri kok. Kita nggak perlu banyak berkata ke mereka. Mereka mungkin nggak percaya juga kan, tapi dibuktikan dengan jam terbang kita, dengan hasil kita. Setelah kita mendapatkan banyak hal dari Mbak Nisa mengenai manajemen MUA nih, kita juga pengen tahu suka dukanya menjadi MUA itu seperti apa yang dialami Mbak Nisa. Pasti berbeda dong dari MUA lain gitu. Jadi untuk motivasi teman-teman, jika misalkan dukanya seperti ini, sukanya seperti ini, dan bisa diberikan nasihat-nasihat juga untuk teman-teman semuanya. Ya, kita ke duka dulu ya. Nah, ya duka dulu itu. Kita perih dulu ya. Namanya merintis kan, belum semua orang percaya dengan hasil makeup kita ya. Kayak masih disepelein lah, itu kan duka, termasuk duka ya. Yaitu awalnya kurangnya kepercayaan calon klien ke kita, bookingnya masih sedikit, terutama wedding kan. Saya mulai wedding tuh setahun setelah berjalannya MUA kan, agak lama juga kan, beda kayak zaman sekarang bisa makeup sedikit aja udah pegang wedding gitu kan. Dulu itu mengalami dukanya itu masih sulit kepercayaan, terus
ada juga tetangga atau saudara malah bookingnya ke MUA lain, itu udah tuh, aduh itu sakit banget sih sebenarnya. Tapi ya gimana, aku nggak, ya seperti tadi, aku nggak perlu membalas dengan kata-kata atau nemuin dia atau gimana, nggak usah, aku tuangkan dalam hasilku aja, nanti lama-lama dia percaya sendiri. Terus dukanya juga misalnya ketemu klien sibuk dengan main HP sendiri, sebenarnya itu sih bisa diedukasi ya. Cuma awal dulu kan belum detail banget kan perihal kayak aturan-aturan makeup, jadi mereka masih sibuk main sendiri, masih wirawiri, jadi kita makeupnya juga kurang maksimal itu. Gitu. Jadi karena nanti bakal berpengaruh sama pengaplikasian di wajah juga di mata ya, terutama gitu ya, nanti takutnya jadi sayu atau seperti apa gitu. Jadi kalau memang lagi di make up, diusahakan untuk benar-benar fokus dulu gitu, karena kan fokus itu dulu. Juga hasilnya juga buat kalian juga gitu, bukan maksudnya MUA juga iya, tapi kan kalian juga udah booking, bayar mahal kayak gitu, kalian juga pengen tampil cantik, lebih cantik lagi, lebih pede, jadi lebih baik nurut dulu deh selama misalkan paling make up berapa sih, 2,5 jam 3 jaman gitu kan, nanti cat-catan masih bisa gitu. Jadi adanya pengalaman tuh jadikan motivasi kita, jadikan pembelajaran kita, jangan sampai terulang lagi. Kan guru terbaik kan itu pengalaman itu. Betul. Untuk dukanya itu mungkin ada sih kecil-kecil, tapi udahlah, namanya aku mikirnya gini, namanya pekerjaan kan mesti ada resikonya lah, namanya nyari uang kan mesti ada nggak enaknya lah, nggak bakal enak terus, jadi itu sih. Apalagi kita adalah penjual jasa gitu kan, yang nggak cuma dibeli terus sudah selesai gitu kan, yang bersangkutan kan sama harus meninggalkan manusia, kesan. Iya betul. Kalau sukanya banyak karena emang saya kerja di MUA ini kan sesuai passion ya, hobi juga, jadi seneng lah bawaannya, seneng aja make up itu. Banyak sukanya karena bertemu dengan banyak teman-teman juga, klien, jadi nambah teman, nambah saudara gitu. Terus alhamdulillah dari income juga ada peningkatan kan, bisa beli-beli yang kita mau, bisa berbagi dengan keluarga gitu. Alhamdulillah pokoknya banyak proses dan perjalanan yang luar biasa yang alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Udah gitu. mulai menikmatin hasilnya. Alhamdulillah. Jadi memang kita menjadi MUA atau memang kita berusaha apapun ya, nggak cuma MUA, ketika merintis itu memang nggak mudah gitu. Dan ketika nanti suatu saat nanti kita mendapatkan sesuatu yang alhamdulillahnya orang bisa bilang, wow, kok dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dan kalian juga harus lihat juga gimana effort atau perjuangannya dia gitu, dan gak gampang gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Di balik kesuksesan itu mesti ada perjuangan, pasti ada naik turunnya, ada nangisnya, pastilah. Dan itu sangat nikmat sih ketika kita bisa merasakan semua, bisa melalui semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Nisa. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih untuk segala informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti kalau Mbak Nisa ada pesan-pesan lagi untuk teman-teman, boleh disampaikan untuk memotivasi untuk teman-teman yang mau terjun benar-benar di dunia make up. Pokoknya tetap semangat, jangan mudah putus asa, jangan gengsi-gengsian untuk memulai usaha itu. Pokoknya kita harus menggali terus lah potensi kita, belajar terus, jangan mudah puas pokoknya tuh. Baik Mbak Nisa, terima kasih banyak atas semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for coming. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih stay tune sampai sekarang. Dan thanks for watching. Terima kasih Mbak Nisa. Nanti untuk teman-teman yang mau lihat portofolio Mbak Nisa di Instagram, nanti ada linknya di bawah ya, kalian boleh lupa lihat. follow ya. Nah boleh follow tuh, atau nanti kalian bisa DM ya kalau mau di follow backnya. harus ini dulu guys, harus di DM dulu baru di follow back guys. Jadi ya sebenarnya memang tak kenal maka tak sayang ya, jadi biar lebih dekat. Betul itu. Dan siapa tahu mungkin ada teman-teman yang memang membutuhkan make up, boleh nanti langsung cek Instagramnya Mbak Nisa aja. Oke, thanks for watching. Makasih teman-teman semuanya. Sama-sama Mbak Nisa. See you. See you. Sampai jumpa.